Terima kasih Yang Mulia. Pak Sudirman SE SHMM, ya, saudara ahli. Saudara ahli kenal dengan terdakwa? Tidak kenal. Ya, tidak ada hubungan keluarga ya? Tidak ada. Apakah sudah sering memberikan keterangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi? Lebih dari 150 kali di 19 provinsi. Di sini ini yang ke-11. Mohon dijelaskan pendidikan dan pengalaman ahli dengan singkat. Ya, saya alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Ramadan ditempatkan di BPKP DKI. Selama di DKI pernah bertugas atas nama KPK, dia berbantu sebagai auditor Dirjen Pajak Kementerian Kehutanan, berpengalaman melakukan audit keuangan, audit mitigasi, dan audit kerugian negara. Mohon pendapat ahli, apa itu yang dimaksud dengan pemeriksaan? Ya, pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab negara. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analis yang dilakukan berdasarkan standar pemeriksaan. Jadi prinsipnya pemeriksaan itu harus berdasarkan standar pemeriksaan. Ya. Sehubungan dengan pemeriksaan yang ahli jelaskan tadi berdasarkan standar pemeriksaan. Ada berapa itu standar pemeriksaan dan digunakan oleh instansi apa saja? Ya, saat ini ada 2 standar pemeriksaan. Yang pertama standar pemeriksaan keuangan negara diterbitkan oleh peraturan BPK, digunakan oleh BPK maupun kantor akuntan publik yang bekerja atas nama BPK. Satu lagi standar audit intern pemerintah Indonesia disingkat SAIP, diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, digunakan oleh BPKP maupun inspektorat yang ada di seluruh Indonesia. Apakah di dalam SAIP itu ada kewajiban untuk melakukan klarifikasi dan dibuatkan berita acara klarifikasi? Iya, di dalam audit SAIP itu ada itu namanya pengujian bukti. Jadi pengujian bukti itu pengalaman saya juga melakukan audit kerugian negara. Kita diberikan BAP, terhadap BAP itu untuk hal-hal yang tertentu kita lakukan klarifikasi. Kita buatkan berita acara klarifikasi untuk menguji kebenaran isi BAP. Bagaimana pendapat ahli bila hal itu tidak dilakukan oleh auditor? Ya, sudah pasti auditnya bertentangan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 karena dianggap tidak berdasarkan standar pemeriksaan. Ada berapa jenis audit? Ya, pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ada 3 jenis: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau audit kerugian keuangan negara itu termasuk jenis audit yang mana? Istilahnya PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Apa saja itu isinya audit dengan tujuan tertentu itu? Ya, di pasal 16 ayat 3 PDTT itu memuat kesimpulan. Kesimpulan, apakah terhadap kesimpulan tersebut wajib meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab? Ya, di pasal 16 ayat 4 Undang-Undang Nomor 15 tersebut, auditor wajib meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab, memasukkan dan atau melampirkannya di dalam laporan. Jadi wajib ya menurut pasal 16 ayat 4. Oke. Nah, apakah auditor wajib melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengan objek yang diaudit? Tadi sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana keabsahan laporan hasil auditnya jika tidak dilakukan klarifikasi? Tadi sudah saya bilang bertentangan dengan pasal 1 ya, angka 1. Tidak dapat digunakan untuk menentukan audit kerugian keuangan negara, itu seperti apa? Itu tergantung fakta persidangan. Saya hanya bilang itu bertentangan dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 karena tidak berdasarkan standar pemeriksaan. Oke. Apakah ada upaya yang dapat ditempuh para pihak terkait objek audit tersebut untuk membatalkan laporan hasil audit? Sebetulnya saya nggak masuk ke situ, tapi pernah ada waktu perkara PTPLN itu digugat di Petun. Oh, laporan hasil audit itu bisa digugat di Petun? Berkali-kali. Oh. Berarti objek administrasi itu ya? Ya betul, administrasi negara ya. Iya. Nah,
Bagaimana pendapat ahli? Apakah ahli pernah melakukan audit kerugian keuangan negara? Sering. Oke. Mohon ahli jelaskan proses audit kerugian keuangan negara. Oke. Di saat penyelidikan, penyidik datang ke kantor, expose perkara. Di saat penyelidikan ya. Penyelidikan. Ya. Bila kami anggap dari instansi audit dianggap data lengkap, kita terbitkan surat tugas audit. Lalu kita lakukan audit, kita serahkan kepada penyidik berdasarkan laporan ini. Penyidik meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Oh, berdasarkan hasil audit. Setelah ada hasil audit. Ya, setelah ada hasil audit kita serahkan kepada penyidik. Penyidik meningkatkan menjadi penyidikan. Jadi apakah saat itu sudah ada tersangka? Pengalaman saya puluhan kali melakukan audit kerugian negara belum ada tersangka. Jadi setelah ada laporan hasil audit kita serahkan kepada penyidik. Penyidik meningkatkan menjadi penyidikan dan menetapkan tersangka. Oke. Setelah itu baru ditetapkan seorang sebagai tersangka. Ya. Apa tujuan audit kerugian keuangan negara itu? Ya sesuai judulnya, menghitung kerugian negara. Berapa lama idealnya itu waktu yang diperlukan auditor untuk melakukan audit itu? Tidak pasti, tergantung luas tidaknya yang mau diaudit. Bisa bertahun-tahun atau berbulan? Bertahun ya tidak dong. Oh, berbulan-bulan juga ya? Ya paling lama sebulan lah. Sebulan, 2 bulan. Saya bilang sebulan karena data kan sudah kita terima semua dari penyidik. Jadi kita hanya bekerja di kantor. Mungkin yang agak lama itu dari BAP itu kita minta penyidik atau didampingi untuk membuat berita acara klarifikasi. Di situ yang agak lama. Oke. Apakah dapat di dalam laporan hasil audit kerugian menyebutkan pelanggaran terhadap peraturan pengadaan barang dan jasa? Tidak boleh, karena tujuan audit ini kan bicara kerugian negara. Pelanggaran-pelanggaran itu bukan ranah bagian dari auditor ya. Karena kan kita tidak melakukan audit terhadap pengadaan maupun yang lain-lainnya. Tujuan kita kan hanya menghitung kerugian negara. Oke. Jadi auditor bisa menyimpulkan adanya suatu penyimbangan atau Tidak pelanggaran? boleh loh, tujuannya kan hanya menghitung kerugian negara. Ada titik berhitung tentang kerugian negara. Yang lain-lain itu ranah penyidik. Oke. Nah, audit apa yang memperbolehkan di dalam laporan auditnya menyebut pelanggaran tentang pengadaan barang dan jasa? Ya, itu ada di pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004, itu audit investigasi. Audit investigasi adalah indikasi dapat merugikan keuangan negara atau adanya perbuatan melawan hukum. Saya juga sering melakukan waktu di KPK juga diminta KPK kita melakukan audit di suatu kementerian. Nah, perbedaannya dengan audit kerugian negara, audit investigasi kita bekerja di kementerian. Semua data kita yang peroleh. Di dalam akhir kesimpulan kita akan sebut langsung oknum si A melakukan pelanggaran si B, semua kita sebut. Tapi kita bicara pelanggaran secara perpres, secara peraturan, tidak bicara tentang perbuatan melawan hukum. Dari investigasi kita serahkan kepada penyidik. Penyidiklah yang mencari perbuatan melawan hukumnya. Saya kasih contoh yang agak nasional, ambalan. Ambalan itu dari investigasi, serahkan penyidik, penyidik menetapkan PMA-nya, meminta lagi dilakukan audit kerugian negara. Oh, jadi yang menentukan perbuatan melawan hukum itu haruslah penyidik. Harus, bukan wilayah auditor ya. Auditor tuh keilmuannya cuma akuntansi, audit dan pengadaan. Apa yang dimaksud dengan kerugian negara itu? Ya, pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan kerugian negara garing daerah adalah kekurangan uang surat berharga barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Oke. Dapatkah dikatakan nyata dan pasti jumlahnya bila suatu pekerjaan itu sudah ada berita acara serah terima pekerjaan seperti itu? Bila sudah ada, maksudnya serah terima pertama. Iya. Bila sudah ada serah terima pertama berarti pengguna barang mengakui adanya wujud pekerjaan dari istilah kami penyedia barang ya.
Apakah penyedia dapat dipersalahkan bila menghentikan pekerjaan? Ya pasti salah, sangat salah. Walaupun belum selesai konstruksinya, tapi kontrak yang tidak diperpanjang. Tunggu dulu, ini pertanyaannya arahnya kemana nih? Penyedia yang menghentikan atau seperti apa? Penyedia menghentikan. Salah. Oh. Tapi sudah dilaksanakan sesuai kontrak, tapi tidak diperpanjang kontraknya. Bagaimana pendapat ahli? Enggak, pertanyaannya yang jelas dulu. Penyedia menghentikan pekerjaannya salah. Yang tidak memperpanjang siapa? Nah, bila pengguna barang yang menghentikan pekerjaan seperti apa? Oke, dilihat dulu. Kalau dari segi sini, selama ini kita selalu menyalahi penyedia barang. Umumnya kerugian negara itu karena umumnya ya dari hasil pemeriksaan fisik, ahli fisik ditemukan ada kekurangan volume kerugian negara, ditemukan ada tidak sesuai spek kerugian negara. Bila pengguna yang menghentikan pekerjaan menyuruh penyedia, yang salah pengguna, bukan penyedia yang salah. Walaupun tidak selesai, Ya. belum selesai. Iya, kenapa dihentikan? Nah, kemudian dapatkah pekerjaan penyedia barang yang sudah ada berita acara serah terima pertama ya, dianggap tidak ada pekerjaannya tidak bermanfaat karena pengguna yang menyuruh menghentikan? Pekerjaannya sudah ada, buktinya sudah ada, berita acara serah terima pertama. Itu kan bukti pekerjaan itu sudah ada. Bahwa sudah dikerjakan oleh penyedia gitu. Iya. Oke. Nah, contoh kasusnya begini, ahli. Auditor melakukan audit kerugian keuangan negara dalam suatu proyek pembangunan jalan tol, katakanlah seperti itu, yang belum selesai dikerjakan penyedia karena ada permasalahan konstruksinya, dan kontrak tidak diperpanjang oleh pengguna. Auditor menyimpulkan dalam proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan terjadi penyimpangan. Kesimpulan auditor. Akan tetapi tidak diketahui dengan pasti maksud penyimpangan itu apakah perbuatan melawan hukum atau pelanggaran administrasi prosedur. Hanya dinyatakan penyimpangan. Auditor kemudian berkilah tidak bisa masuk ke wilayah hukum. Akhirnya auditor menyimpulkan fisik konstruksi yang sudah selesai wujudnya tidak diperhitungkan dalam proses audit karena adanya dugaan penyimpangan tadi. Akibatnya total loss dengan nilai kerugian keuangan negara 100% dari penggunaan anggaran karena jalan tol yang belum selesai sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana pendapat ahli terkait dengan rangkaian proses perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan pekerjaan? Saya tidak bisa jawab, sama sebetulnya auditor tadi pun dia tidak boleh bicara penyimpangan di luar keilmuan dia perhitungan kerugian negara. Ya kan kita tidak melakukan audit masalah penyimpangan. Auditnya kan hanya bicara kerugian negara. Ya kan itu yang dipertanyakan. Kenapa dihentikan? Ada masalah apa? Selama ini kan pengguna barang selalu mengejar penyedia barang agar tolong selesai tepat waktu. Bila lu nggak selesai tepat waktu, denda. Atau itu kan ada apa yang menjadi penyebab pekerjaannya dihentikan oleh pengguna barang? Apa penyebabnya? Dicari dulu penyebabnya. Kalau dikatakan total loss, tidak bisa. Suatu saya kuliah di STAN secara akuntansi nggak dikenal total loss, nggak ada itu total loss. Barang ada, sudah ada berita acara serah terima, di mana total lossnya? Makanya yang dipertanyakan penyebab dihentikannya kenapa? Iya, total loss tadi dikaitkan dengan kemanfaatan. Betul kan, namanya total loss tidak dianggap tidak bermanfaat. Cuman penyebab tidak bermanfaatnya kenapa? Penyebabnya apa loh? Apa yang menjadi penyebab pekerjaan ini dihentikan sehingga itu dianggap tidak bermanfaat? Ya karena belum selesai tadi. Iya, tentu ada kan ada sebab diberhentikan. Kenapa? Apakah karena alam tidak bisa dilanjutkan? Kan ada, tidak mungkin dihentikan tanpa ada penyebab. Kan tidak mau pengguna barang rugi begitu banyak karena tidak tahu penyebab apa dihentikan. Tentu ada pengguna barang, ada dasar yang kuat penyebab ini harus dihentikan. Kenapa?
Apakah karena pekerjaan penyedia barang? Kalau memang karena pekerjaan dia, salah dia, wajib disuruh dihentikan. Kalau memang karena pekerjaan dia tidak bisa digunakan, salah dia. Nah, tapi kan ini tidak tahu kita. Dihentikan tuh, disuruh dihentikan tuh karena apa? Apakah karena penyebab penyedia? Nah, saya kan tidak tahu ini. Baik. Nah, terkait rangkaian proses tadi ya, ada proses perencanaan, pelelangan, dan kontrak pelaksanaan. Bagaimana pendapat ahli dalam kondisi seperti itu yang jalan tol tadi belum selesai? Siapa pihak yang bertanggung jawab? Enggak, arahnya saya belum jelas pertanyaannya. Prinsipnya begini, penyedia dapat disalahkan, disuruh pengguna barang menghentikannya bila memang pekerjaan penyedia ini salah. Nah, saya kan belum dapat penyebab dihentikannya kenapa? Kesalahan penyedia, itu sudah saya bilang. Kalau memang kesalahan penyedia, yang salah penyedia. Kasih tahu dulu penyebab dihentikannya kenapa. Harus clear di situ ya. Iya, penyebab dihentikannya kenapa? Karena sangat langka, sangat jarang. Pengalaman saya lebih dari 150 kali menjadi ahli audit. Sangat-sangat jarang pengguna barang menyuruh penyedia menghentikan pekerjaannya. Yang umum itu pengguna barang selalu mendesak penyedia agar menyelesaikan pekerjaannya, umumnya di akhir Desember. Tepat waktu, bila tidak kena denda. Makanya saya kan belum tahu nih penyebab hentikan itu kenapa. Baik. Nah, terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara ya, dalam suatu pekerjaan, katakanlah tadi pembangunan konstruksi jalan tol, bagaimana yang seharusnya dilakukan auditor? Apakah terhadap wujud yang sudah jadi tapi belum bermanfaat tadi juga harus diperhitungkan, dihitung? Diperhitungkan secara umum begini. Yang umum ya, auditor tuh menghitung kalau ada kekurangan volume, kekurangan spek, auditor menghitung berdasarkan ahli fisik. Nah, penyidik biasanya meminta ahli fisik menghitung. Oh, ahli konstruksi. Iya, ahli konstruksi lah, menghitung fisik pekerjaan. Ada nggak kekurangan volume, ada nggak kekurangan spek? Bila ada, dianggap kerugian negara. Bila dalam hal ini tidak ada perhitungan dari ahli fisik, harusnya di pasal 10 angka B Undang-Undang Nomor 15 ada kewajiban auditor, kalimatnya pemeriksa dapat melihat fisik seluruh barang yang ada di lokasi. Kalau memang tidak ada perhitungan dari ahli fisik, mereka harusnya melihat apa penyebab yang dianggap tidak bermanfaat ini. Karena ada pasal 10 huruf B Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Meskipun belum dilakukan, ada bagian pekerjaan yang belum melakukan serah terima juga harus diperhitungkan. Yang di mana yang mereka, kan mereka yang itu kerugian negara, yang dianggap kerugian negara itu mana? Mereka lihat dong. Jangan sampai menghitung. Pengalaman saya juga pernah suatu BRR Aceh Nias, saya ke Gunung Stoli, ada di Teluk Dalam, katanya ada proyek 1,2, saya ke Teluk Dalam, fiktif, nggak ada. Makanya harus dilihat. Karena apa? Dari Teluk Dalam untuk ke pulau, satu pulau ini memang riskan ya, karena kita naik sampan kecil, riskan dengan tenggelam segala macam. Tapi kan ini risiko audit ya. Kita data, kita lihat Pulau Telo namanya. Kita lihat tidak ada pekerjaannya, udah fiktif langsung. Nggak ada kapal langsung pekerjaan fiktif. Karena wujudnya satu pun tidak ada. Itu dana BRR, bencana alam tsunami ya, yang kena Aceh dan Gunung Stoli ataupun Nias lah gitu. Jadi itu bagaimana tadi ahli memahami nyata dan pastinya seperti itu? Iya, ada nggak? Nah, kembali lagi wujudnya ada tapi belum selesai. Iya, penyebab belum selesainya apa lo? Jelaskan. Jadi yang umum, secara umum begini, tadi udah saya jelaskan, pengguna barang selalu mengejar penyedia, selesaikan tepat waktu. Yang umum itu, kenapa tidak dilanjutkan? Kenapa pengguna barang menyuruh penyedia barang berhenti bekerja? Pasti ada sesuatu yang salah. Salahnya di mana? Saya nggak tahu.
Atau saya kasih contoh deh, saya pernah jadi ahli audit juga Jalan Lingkar Bengkalis. Tidak dilakukan penyelidikan tanah, amblas, bukan salah penyedia barang, salah di perencanaan, tidak ada penyelidikan tanah. Rupanya yang mau dibangun itu tanah rawa, tanah gambut, itu loh contoh ya, tanah gambut, berkali-kali pun tidak bisa. Atau saya kasih contoh yang lebih luas, dari Kapuas mau ke itu masuk Kalimantan Tengah, kita mau ke Palangkaraya, jalan itu tahun 90-80 nggak bisa dilewatin karena tanah gambut. Terakhir salah satunya agar bisa dilalui sekarang sudah nyaman, dibikinlah jembatan layang. Oleh itu satu gubernur Tapeng, lupa saya namanya, dia bikin. Sekarang udah enak, jembatan layang semua, bukan tol ya, jalan umum, karena bawah nggak bisa, apalagi kalau hujan, wah, mobil yang dibilang double gardang pun nggak bisa lewat, karena dia gambut ya, gambut nggak bisa dibikin apa-apa. Itulah ilustrasinya seperti itu, karena saya udah ngalamin di gambut itu tahun 2004 saya kesana meriksa, kita nggak bisa lewat, terakhir dibikin jalan layang sampai sekarang udah nyaman melaluinya. Jadi penyebab tidak bisa itu banyak, karena perencanaan yang salah. Ya seperti itulah tadi saya bilang, mungkin yang kayak di Bengkalis itu tidak ada penyelidikan tanah, nggak menduga bahwa ini adalah rawa yang tidak bisa. Ya mau satu-satunya ya harus dibikin jalan layang. Ya, kembali tadi ke tahapan proses tadi, ada konsultan perencana, ada ketua Pokja Lelang, ada PPK, dan ada penyedia. Nah, bagaimana pendapat ahli dengan situasi tadi? Kalau perencanaan yang salah nggak bisa disalahkan mereka, perencanaannya dong yang disalahkan. Dari awalnya itu ya? Ya, karena kan di dalam audit itu kan, di dalam membuat pengadaan itu kan berawal dari perencanaan, ya kan? Kalau memang perencanaannya sudah betul, dibentuklah satker untuk proses pengadaan. Ya. Kuncinya kan perencanaan dulu. Semua berawal dari perencanaan, satker, dibentuk pengadaan, proses baru dikerjakan. Oke. Ya, kami sudah ada gambaran ya. Terima kasih ahli. Apa ada lagi yang mau ahli tambahkan? Saya nggak bisa nambahkan, kecuali pertanyaan aja. Oke. Ahli ada membaca dakwaan dalam perkara ini? Ada? Baca ya. Laporan hasil pemeriksaan BPKP terkait Pesita Langsa ini? Ada? Ada pendapat ahli terkait itu? Ada? Pak. Enggak, terkait apa pendapat ahli terkait audit yang dibuat oleh BPKP? Ya pendapat saya itu auditnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab negara, karena tidak membuat berita acara klarifikasi, tidak meminta tanggapan pejabat yang bertanggung jawab. Yang kedua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 karena tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya. Yang ketiga perhitungan BPKP tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak ada, bukan audit BPKP tidak benar. Kenapa tidak benar? Tidak ada kewenangan BPKP menyatakan pelanggaran-pelanggaran, karena yang diaudit adalah kerugian negara, bukan pelanggaran-pelanggaran. Yang B-nya menyatakan tidak ada pekerjaan tidak benar karena sudah ada berita acara serah terima pertama. Yang keempat tidak ada kerugian negara. Itu saja kesimpulan ahli terkait itu? Itu ya. Oke. Dari kami cukup lah. Terima kasih ya saudara ahli Pak Sudirman. Cukup. Ayo Bang. Dari timnya Pak Deddy sama Pak Ali ada pertanyaan? Kami ada. Pak. Ada. Abang lu? Hah? Abang? Pak Deddy. Oke.